نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله. Surat 72 surat Jin ayat berapa kemarin? 22 ya. Sebelum mengajak kepada surat 22 silakan membuka surat 6 ayat 44 ya. Silakan, fadhal. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Bagi kawan-kawan kita, bagi saudara-saudara kita yang melupakan peringatan Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan ya, yang bersifat sementara, agar mereka semakin terlena. Jadi semakin tinggi iman seseorang itu, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekat, karena itulah sebagian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi kalau mereka ini meninggalkan ini, kemudian melakukan banyak kebid'ahan, mohon maaf, Allah akan membukakan bagi mereka itu pintu-pintu kesenangan untuk mereka itu ya. Itulah yang diartikan di dalam surat 72 ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17 ya. Maka diberikan mereka itu apa? Air minum ya, air minum ya. Pada ayat yang ke-16 itu ya, memberikan air minum. Artinya apa? Allah akan meluaskan rezeki bagi mereka itu setahap demi setahap. Air minum kan nggak mungkin orang minum geluk terus begitu kan, tidak. Minum lagi begitu ya.
Jadi itulah yang namanya istiqomah, setahap demi setahap. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke 22 sekarang, 23 sekarang ya. Dari surat Ustaz? Dari surat 72. Jin kan? Masih surat Jin kan? Ya. Oh, jin. Ini surat Jin. Ya. Tafsir kasir Ustaz ya? Iya. Kasih ya. Maka yang ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Illa kecuali ya, balagha, aku hanya menyampaikan, minallahi, dari Allah, wa risalatihi, dari risalahnya. Ya. Risalah itu apa sih? Risalah itu adalah pengutusan. Ya, bukti pengutusan itu namanya risalah. Makanya orang yang diberi utusan namanya Rasul. Iya. Iya. Jadi kalau ada utusan raja gitu, dia membawa nawol. Ya. Bahwa ia diberi ini loh. Ya. Berisi apa itu? Ya, risalah itu menyampaikan peringatan. Risalah itu. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan ya, orangnya. Dan barang siapa ya'sillah, mendurhakai Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Apa maksudnya mendurhakai Allah? Tidak lagi mengindahkan perintahnya Allah dan rasulnya. Tidak lagi mengindahkan sunnah. Tidak lagi mengindahkan hak. Nah itu. Ya. Fa innalahu, maka baginya. Ya, maka sesungguhnya baginya naro jahannam khalidina fiha abada. Nah, senengannya beliau ini. Ya. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Ya. Ya terserah kita mau milih yang mana itu. Ya. Lalu disitulah maka Rasul itu harus wajib menyampaikan surat 5 ayat 67. Ya. Surat 5 ayat 67. Ya. Kok tidur? Tapi ngaji. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu. Jadi mohon maaf ya, para nabi dan rasul yang dibunuh oleh Bani Israel, ya, yang telah dibunuh oleh Bani Israel, itu terus terang Allah itu memelihara mereka dari semua gangguan manusia. Kalau seandainya Allah membiarkan, maka lebih sengsara lagi. Maka jangan takut. Dalam kita menyampaikan risalah surat Al-Ahzab surat 33 ayat 39 itu tidak usah takut, tidak usah resah. Ya, karena kita sudah mengikuti sunnah Nabi, sudah tidak usah resah, tidak usah gelisah. Orang ngomong apa saja, mana tunjukkan bukti. Kalau Anda benar, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sudah. Kita harus dasarkan begitu. Ya. Jadi tidak usah rasa takut.
semampu kita, ya. Seandainya kita kemudian digelincirkan oleh setan yang menggoda kita, begitu kita ingat istighfar, ya, istighfar, atau sholat saja, sholat mutlak 2 rakaat. Orang mengenalnya dengan sholat taubat, ya, lalu sholat mutlak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Di riwayat yang lain, ya, innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah ya 45 dan surat Al-Baqarah 153. Ya, itu. Jadi sholat. Padahal. Wallahu ya'simuka minan nas. Iya. Berarti Dan Allah tidak. Allah melindungi engkau dari segala gangguan manusia. Berarti udah ada udah ada jaminan ya. Iya, sudah ada jaminan, termasuk kita semuanya. Ya, kalau orang yang mengikuti sunnah, Bapak, silakan coba Anda membuka surat 2 ayat 38. Itu mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Nabiullah Adam alaihissalam. Coba Anda buka surat 2 ayat 38. Coba Anda artikan. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Turunlah kalian semuanya, iblis dan manusia. Manusianya Adam dan Hawa, turun ke dunia. Nanti akan datang petunjukku. Barang siapa di antara kalian semua itu, anak keturunan kalian semuanya itu, yang mengikuti petunjukku itu, niscaya tidak ada rasa khawatir dan tidak ada bersedih hati. Dikasih susah, bersyukur. Diberi kesenangan, bersyukur. Nah, ya, tadi seperti air minum itu ada. Kita harus yakin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, setiap apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, mesti. Ya. Lepas dari satu istri, Allah akan menggantinya dengan istri yang lebih baik. Asal kita tadi mengikuti sunnah. Mesti. Amin. Ya. Begitu. Kalau istri yang sekarang sudah baik, ya, Allah akan membuka lagi bagi istri yang sudah baik itu menjadi lebih baik lagi, lebih salihah. Amin. Ya. Karena tanggung jawab kita itu sampai akhirat. Itu dipermudah lah. Ustaz, Foto. kan? Maka barang siapa mengikuti petunjukku, maksudnya di sini petunjuk ini ya sesuai dengan syariat, Pak Ustaz, ya. Nah iya, yang petunjuknya tidak sesuai syariat dari mana? Kan maksudnya banyak kan ada Lah kan menurut, makanya petunjuk kalau begitu yang sudah jelas, ya kan? Al-Quran yang sudah jelas, hadis yang sahih. hadis yang sahih, Orang nggak punya. hadis yang tidak ada kedustaan di dalamnya, kan gitu ya? Itu saja, selesai. Jadi maksud ini ya, ini nggak asal sholat mas sholat, benar. Itulah. Jadi manusia hatta sehingga ya idza ra'au ma yu'adu, ya, ketika mereka melihat ya ma yu'adu, apa yang diancamkan kepada mereka, melihat nar, ya, itu belum masuk loh ya, belum masuk, diancamkan saja. Apakah nanti itu, mohon maaf nih, di alam barzah kita itu sudah akan tahu bahwa tempat kita nanti di sana, di alam barzah, Kubur. di alam kubur itu sudah tahu bahwa kita akan masuk surga atau neraka. Ditampakkan oleh Allah kalau siksa kubur, ya, ditampakkan bahwa nanti kita bagaimana. Wow, ketakutan sudah. Boleh. Ada yang kekal selama-lamanya, di mana mereka tidak punya iman sama sekali. Contohnya orang kafir. Ada juga yang begini, aku. Kita kan memudahkan, ya, menganggap mudah. Contoh,
apabila engkau melihat kemaksiatan, maka rubahlah dengan tangan. Kan begitu ya? Jika engkau itu mampu dengan tanganmu, tetapi engkau tidak melakukannya, maka imanmu itu sempurna. Ya, tetapi berkurang karena mampunya dengan tangan, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi dengan lisannya. Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah merubah maksiat itu dengan lisannya, tetapi ia kemudian tidak melakukannya, ia melakukan yang di bawahnya itu, yaitu dengan kolbunya menolak, maka sempurnalah imannya itu. Akan tetapi ia berkurang iman. Barang siapa dia punya kemampuan ya merubah kemaksiatan itu dengan kolbunya, menolak dengan hatinya, tetapi tidak dilakukan, biasa saja. Ya, maka yakini bahwa orang itu tidak punya iman sama sekali. Jadi kita itu di sini adalah punya kepedulian terhadap kemaksiatan yang harus kita tolak. Minim itu, Pak. Iya, tidak punya iman sama sekali. Contoh, ada orang minum, biarkan mau minum dia sendiri. Bukan itu, tolak hatinya. Ya, kalau saya ngomong dalam dia bisa geger ya. Nah, orang pendem, tolak dalam hati. Iya, minimal diri kita ini menolak. Pokoknya kita tidak suka seperti begitu. Kita benci yang seperti itu. Bukan orangnya yang dibenci ya, perbuatannya. Kalau manusia bisa berubah, dulu kita juga berubah kan. Nah itu. Maka tidak ada iman. Berapa banyak orang yang mengaku iman, tetapi mohon maaf, berdasarkan hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, tentang bab kemaksiatan, maka tidak ada iman. Wong kita tidak menolak dengan hati kita. Minimal kita berdoa, ya Allah, ya, beri petunjuk kepada mereka agar mereka berhenti. Udah selesai. Mudah sebenarnya kita ini. Tetapi kita mempersulit diri, tidak mau tahu, tidak ada mau kepedulian terhadap kemaksiatan. Orang tua kita kata kaya raya, ya, mohon maaf tapi pakaiannya tidak Islami, padahal Islam gitu ya. Ya Allah, beri petunjuk mamaku, beri petunjuk ibu, beri petunjuk ayahanda. Mereka masih hidup. Kalau kita ngomong, kamu sok tahu, makan saja mati sih. Ya kan, repot kan kita ya. Minimal itu kita sudah menolak, dan menolaknya dengan apa? Hati, dan kita mendoakan mereka. Karena hidayah Allah. Itu iman. Ustaz, mata. jadi contohnya misalnya wali kota Surabaya ini punya kekuasaan, saya baca di TikTok, dia harus tutup, itu termasuk dengan kekuasaan dia. Iya, dengan kekuasaan dia. Kalau dimajukan itu waktu. Seandainya dia tidak mampu, seperti peristiwa kebun binatang Surabaya, akhirnya lari ke KPK, ya, tidak mampu. Ini sudah melakukan. Iman sempurna. Tantangan depan ya, kekuasaan. Hanya saja sayang satu, pakaiannya belum Islami secara syar'i. Itu saja. Orangnya bagus, tetapi pakaiannya saja yang belum syar'i, walaupun pakai hanya sekedar kerudung. Kerudung aja. Namanya maksudnya. Ya. Lah iya itu. Kecuali yang tadi loh ya. Dia bisa menolak dengan imannya dia. Dia menolak maka diwafatkan walaupun semua orang mensolatkan dia. Tidak ada. Lihat Shalihin. Hadis itu ada di dalam Lu'lu' wal Marjan. Silakan buka Lu'lu' wal Marjan. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi minimal itu konsisten kita menolak. Minimal kan dengan hati kan. Maka dikatakan di dalam hadis yang lain, itulah selemah-lemahnya iman. Masih sempurna itu. Kita orang lihat korupsi, oh biarkan mau korupsi dia sendiri, dia nang tidak boleh. Benci kita pada korupsi. Hati tetap menolak. Bukan karena kita enggak kecipratan. Ya. Betul. Ya. Jangan takut nanti kita dihadang di tengah jalan. Itu karena kita pakai lisan. Betul. Dihadang karena kita pakai kekuasaan. Tadi kekuasaan, ya. Doli harus tutup. Ya, pakai kekuasaan.
Dia tidak takut. Kenapa? Mati hidup Allah.